Shalom, selamat pagi. Renungan pagi ini Sabda Bina Umat, Minggu 20 Maret 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk di daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema komitmen hidup dalam Tuhan. Karya Allah hanya bisa dihayati dalam hidup bila Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Pernyataan ini berarti bahwa iman adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha atau kekuatan kita. Namun, di sisi lain Allah juga menuntut tanggung jawab kita untuk memelihara iman agar terus bertumbuh, sehingga dirasakan berkatnya oleh sekitar kita. Firman Tuhan pagi ini memaparkan bahwa peribadahan kepada Allah telah lama ditinggalkan oleh umat Yehuda dan digantikan dengan peribadahan kepada berhala bangsa asing. Lewat Azaria, Allah menegur Raja Asa dan umat Yehuda agar segera bertobat dan kembali beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Atas teguran ini, Raja Asa segera menghancurkan patung dan tempat penyembahan berhala yang di wilayah Yehuda. Raja Asa dalam melakukan restorasi peribadahan harus punya komitmen diri yang sungguh, sehingga semua unsur rakyat Yehuda bersedia mendukungnya. Dalam ayat 7 dituliskan, "Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu." Ketika umat Yehuda sungguh berkomitmen untuk bertobat, maka kehidupan mereka kembali menjadi sejahtera dan tidak ada lagi ketakutan sebagaimana diangkat di ayat 5 dan 6. Pesan firman Tuhan ini juga kiranya mengingatkan kepada kita untuk sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan, bertanggung jawab dalam beribadah kepada Tuhan. Harus ada komitmen diri dalam melaksanakan semua ini. Ketika kita berkomitmen untuk bertobat, maka disitulah Roh Kudus Allah bekerja
menjadikan kita pribadi yang sungguh beribadah kepada Allah. Ini akan berdampak pada pola hidup dan perilaku kita karena menjadi benar di hadapan Allah. Ketika hidup dan perilaku menjadi benar di hadapannya, maka kita akan menjadi pribadi yang penuh cinta dan suka membagikan rasa damai bagi sekitar kita. Doa pagi ini, ya Tuhan, berikanlah kuasa-Mu agar kami sungguh mau bersedia menjadi pribadi yang diperbarui hidupnya. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.